Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Teman-teman, kali ini Bu Intan akan masuk ke tema baru. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Baik, nah pidato. Ada yang pernah mendengarkan pidato? Pidato dilakukan untuk memberikan informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Saat melakukan pidato, diperlukan adanya orator dan audiens. Apa itu orator? Orator adalah orang yang ahli dalam berpidato. Sedangkan audiens adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Masya Allah, keren ya pidato itu. Sebelum berpidato, orator biasanya akan melakukan persiapan. Persiapannya berupa menulis naskah pidato berdasarkan tema. Nah, tema. Teman-teman tahu kan? Tema itu adalah pokok pembicaraan atau tulisan. Jadi, seorang orator harus menentukan tema terlebih dahulu sebelum dia hendak melakukan pidato. Nah, tema pidato ini dapat ditentukan sesuai dengan bidang kehidupan, teman-teman. Seperti apa ya? Nah, tema-temanya bisa berupa tema kesehatan, tema pendidikan, tema kebersihan, tema kepedulian, tema kepemimpinan, dan masih banyak tema-tema yang lain. Wah, ternyata berpidato itu seru ya teman-teman, dimana kita bisa menyampaikan informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Lalu sebelum berpidato itu ternyata kita juga harus menentukan tema terlebih dahulu. Nah, sekarang masuk ke dalam hal-hal yang perlu kita perhatikan saat berpidato. Nah, apa sajakah hal-hal yang perlu kita perhatikan? Maka, yang pertama yang harus kita perhatikan saat kita mau berpidato adalah kejelasan. Kejelasan pengucapan saat berpidato. Jadi, pastikan teman-teman berlatih terlebih dahulu ya, agar saat berpidato, pengucapan atau artikulasi yang kita sampaikan itu jelas. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan adalah keras lembutnya suara saat berpidato. Kenapa kita harus memperhatikan keras lembutnya suara kita? Karena itu dapat memengaruhi ekspresi atau mimik wajah kita, teman-teman. Jika isi pidato kalian penuh dengan motivasi atau semangat, maka suara kalian harus keras atau lantang. Nah, sedangkan ketika isi pidato kita itu membahas tentang hal-hal yang mengharukan atau mungkin saat kita berdoa, maka suara kita haruslah lembut agar orang-orang yang mendengarkannya bisa tersentuh. Nah, Masya Allah ya, itu adalah hal kedua yang harus kita perhatikan. Lalu hal yang ketiga adalah penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat saat kita berpidato haruslah kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Karena penggunaan kalimat ini sangat berpengaruh kepada isi pidato kita. Seperti itu teman-teman, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita melakukan pidato. Alhamdulillah, sampai di sini video kali ini teman-teman. Insya Allah akan Bu Intan sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.